Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ismi Sabila Nurul Azkiyah. Wa ismi Imelda Sari Ayu. Nahnu tullabun fi ma'hadi Miftahul Huda Kulliyatit Tarbiyah takhsusi ta'limil mu'allimil madarisil ibtidaiyah. Sanuqaddimul yawm madatan lughatil arabiyyah awal mawdu' insyitatul yawmiyah. Wadhalika kajuz'in min ahadin wajibati muqarraril lughatil arabiyyah as-sani alladhi yushrif alaih al-ustad Idham Khalid. Syahidun wastamti'u. Awalan muhaddatsan. Ila aina tadhabu ya ukhti? Adhabu ilal madrasah. Al-waqtu mubakirun as-sa'atu anas-sadisatu sabahan. Al-madrasatu ba'idatun 'anil bait. Mata yabda'ul yawmud dirasi? Yabda'u as-sa'ata as-sabi'ata sabahan. Hal tadhabu bil hafilah? La adhabu bis-sayyarah. Mata yantahi sa'atal wahidata zuhran? Yantahi sa'atal wahidata zuhran. Kam hisatan tadrusu fil yawmi? Adrusu sittun hisasin fil yawm. Madza taf'al fil istirahah? Adhabu ilal maktabah atau ilal mukhtabah. Asani mufradat. Akala bimakna makan. As-sauqi bimakna pasar. Ghurfatun bimakna kamar. Yaksunu bimakna menyapu. Yastahimu bimakna mandi. Yanamu tidur. Yang tazifu membersihkan. Dan yang terakhir yastamilul hatif menggunakan HP. Yastaikid bimakna bangun tidur. Yaghsilu bimakna mencuci. Yatawaddu bimakna wudu. Yusolli bimakna salat. Yalbasu bimakna memakai. Zahaba bimakna pergi. Roja'a bimakna pulang. Qara'a bimakna membaca. Yaktubu bimakna menulis. Yal'abu bimakna bermain. Yusyahidu bimakna menonton. Dan yang terakhir yatanawalul futur bimakna sarapan. Yang ketiga ungkapan. Yang tahi sa'atal wahidata zuhran, selesai pada jam 1 siang. Kam hisatan tadrusu fil yaumi? Berapa jam pelajaran dalam satu hari? Adrusu sittati hisasin. Saya belajar 6 pembelajaran. Fil yaumi dalam satu hari. Madza taf'alu fil istirahah? Apa yang kau lakukan saat istirahat? Adhabu ila maktabah. Saya pergi ke perpustakaan. Au ila muhtabar, atau ke laboratorium. Al-muhtabar laboratorium, al-muhtabah perpustakaan, as-sayyarah mobil pribadi. Selanjutnya, ila aina tadhhab? Engkau mau kemana? Adhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Al-waqtu mubakkir. Waktu masih pagi. As-sa'atu sadisatu sabahan. Jam 6 pagi. Al-madrasatu ba'idatun 'anil bait. Sekolah jauh dari rumah. Mata yantahil yaumud dirasi? Jam berapa pelajaran selesai? Mata yabda'ul yaumud dirasi? Jam berapa dimulai pelajaran? Yabda'us sa'atus sabi'atu sabahan. Dimulai pada jam 7 pagi. Hal tadhabu bil hafilah? Apakah engkau pergi dengan bus? Azhabu bis sayyarah. Saya pergi dengan mobil pribadi. Ar-Rabi mahfuzat. Yang pertama ada mahfuzat, saya akan membacakannya. Al-waqtu kasaifi ilam taqta'u qata'a. Artinya, waktu seperti pedang. Jika kamu tidak memotongnya, ia akan memotongmu. Maknanya, peribahasa mahfuzat ini memiliki makna yang sangat penting dalam tentang pentingnya menghargai dan memanfaatkan waktu dengan bijak.
Waktu seperti pedang menggambarkan bahwa waktu itu sangat tajam dan cepat. Berlalu, ia tidak akan menunggu siapapun. Jika kamu tidak memotongnya, ia akan memotongmu. Artinya, jika kamu tidak menggunakan waktumu dengan baik untuk hal-hal yang bermanfaat, maka waktu itu akan menghabisimu atau membuatmu rugi dalam meninggalkan waktu tersebut. Dan yang kedua ada kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau berbuat, demikian juga balasannya. Maknanya, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan sebaliknya juga, jika kita melakukan hal yang buruk, maka suatu saat kamu juga akan mendapatkan balasan yang setimpal, lebih buruk ataupun lebih kejam dari apa yang kita lakukan kepada orang lain. Dan yang ketiga, ada asyidku yungji wal kadibu yumti. Kejujuran menyelamatkan, kebohongan dan kebohongan membinasakan. Maknanya, orang yang jujur meskipun awalnya mungkin menghadapi kesulitan, pada akhirnya akan mendapatkan kepercayaan, ketenangan hati, dan keselamatan. Kejujuran membawa berkah dan membuat seseorang dihormati dan dipercaya. Jika kita jujur, kita akan dipercaya oleh seseorang. Orang yang berbohong akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kebohongan bisa menyebabkan masalah besar, perpecahan dalam keluarga, bahkan kehancuran dalam hubungan, pekerjaan, atau kehidupan sosial. Seringkali berbohong terpaksa menutupi kebohongan dengan kebohongan lain dan akhirnya bisa menjatuhkan diri kita sendiri. Jadi jangan semena-mena kita harus berbohong dengan hal sepele, entah hal besar ataupun hal kecil. Pokoknya jangan terus-menerus berbohong, entah itu menutupi kebohongan ataupun disengaja. Jadi latih aski. Baik, selanjutnya yaitu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Yasaid Muhammad yang isinya man hana alaihi tarkus sunnati hana alaihi tirkabul mukhalafati, yang artinya barang siapa yang tidak peduli meninggalkan sunnahku, maka ia tidak akan peduli mengerjakan larangannya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa mengajarkan bahwa orang yang menganggap ringan meninggalkan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW, maka lama kelamaan ia akan mudah untuk melakukan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran agama. Menjaga sunnah berarti menjaga diri dari maksiat dan memperkuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu ada syair dari salah satu penjaga Arab yang berisi likulli maqam maqalun maqalun likulli maqal maqamun maqamun. Setiap tempat ada perkataannya dan setiap perkataan ada tempatnya. Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa makna yang tersirat di dalamnya yaitu setiap ucapan harus disesuaikan dengan tempat, waktu, dan situasi, dan setiap tempat memiliki cara berbicara yang tepat. Syair ini juga mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dalam berbicara, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta memahami konteks sebelum menyampaikan sesuatu. Jadi berbicaralah dengan bijak, karena tidak semua yang benar harus dikatakan di setiap tempat dan tidak semua tempat cocok untuk semua ucapan. Cukup sekian dari kami. Syukron, kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi